Buat teman-teman semuanya, dari saya pribadi saya memohon maaf karena ini saya harus sampaikan dan kemarin saya bikin video kurang jelas mungkin dan kurang detail. Kita bakalan detailin buat teman-teman semuanya. Saya harap kalian bisa nonton video ini sampai habis. Oke, kita bakalan jelasin tentang masalah monetisasi karena ini selalu sensitif tentang monetisasi. Jadi harap tonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita langsung aja ke videonya. Bam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di channelnya Konya Channel. Nah, di sini kita bakalan bahas tentang masalah monetisasi nih. Monetisasi apa, Bang? Ya, betul, monetisasi konten. Karena pemula-pemula sekarang itu harapan dan ya perjuangan mereka itu ingin merasakan yang namanya dimonetisasi. Teman-teman dan semuanya, kalian harus ketahui dulu bahwasannya ketika kalian mendapatkan monetisasi itu adalah awal perjuangan, bukan akhir dari perjuangan kalian. Oke? Karena setelah monetisasi tersebut kalian mendapatkan rintangan yang baru. Mungkin sebelum kalian monetisasi, kalian rintangannya pengen dimonetisasi. Tapi kalian setelah dimonetisasi, rintangan yang selanjutnya itu lebih panjang dan lebih luas. Karena apa? Karena ketika akun kita sudah monetisasi, itu sangat sensitif dengan yang namanya pelanggaran. Oke, kita langsung aja ke pembahasan topik yang pertama. Ada yang komentar, kita bakal liatin ke teman-teman semuanya. Komentarnya seperti ini. Bang, tanya, fitur monetisasi konten 2 hari lalu masih ada, namun sejak kemarin pagi fitur monetisasi konten menghilang dan dari dashboard profesional. Itu penyebabnya apa? Ada kebijakan dari FB? Mohon dibalas ya. Oke. Nah, buat teman-teman, saya bilang dan saya sebut untuk yang monetisasinya hilang itu kemungkinan besar. Kenapa? Lagi ada perubahan dari yang tadinya belum muncul, sekarang jadi muncul, dan sekarang ditarik lagi nih. Ada apa teman-teman gitu kan? Nah, untuk situasi saat ini ataupun situasi yang kalian rasakan seperti yang abang tadi komen, kalian tenang, kalian terusin lanjutin dulu selagi rekomendasi hijau, monetisasi hijau. Kalau itu dua dari tersebut itu hijau, kalian lanjutkan dulu. Karena kenapa? Nanti bakalan dia muncul kembali setelah tanggal 31 Agustus. Oke? Ya, paham ya? Jadi, buat teman-teman, ketika fitur monetisasi itu hilang kembali, ketika Facebook itu menarik lagi monetisasi kalian yang belum kebuka ya, ini otomatis belum kebuka, MK-nya belum kebuka, tapi kemarin muncul pagi-pagi udah hilang. Nah, dari situ kalian tetap lanjutkan konten ataupun tetap lanjut kalian posting konsisten. Karena apa? Karena tanggal 31 Agustus itu adalah final. Final dari mana, Bang? Final dari tahap uji coba. Karena sekarang itu lagi tahap uji coba, jadi ya banyak bug, banyak error, itu hal normal. Namanya aplikasi yang dipakai itu bukan satu kompleks, satu RT, enggak. Yang makai itu banyak, dan ya kalian tahu sendiri, namanya server, namanya aplikasi itu pasti ada yang namanya bug, error, ataupun gagal. Itu udah pasti ada. Tapi kalau resiko gagal mungkin sedikit. Resiko gagal dari sebuah aplikasi yang besar itu sedikit. Mungkin ke bug dan error. Dan itu juga bisa diperbaiki sama sistemnya gitu kan. Ataupun lagi diperbaiki sama sistemnya. Jadi buat teman-teman, tetap tenang dan tetap konsisten. Jangan sampai ketika fitur itu hilang, kalian pusing mikirin fiturnya dan kalian malah bikin akun baru. Jangan seperti itu. Kita lanjut ke komentar yang kedua. Bang, punya saya tidak dikunci MK-nya, tapi tidak ada tulisan sebelum tanggal 31 Agustus diundang, itu gimana? Oke. Nah, ini berarti yang gak ada gambar kuncinya ataupun tidak ada gambar gemboknya. Nah, saya kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa yang tidak ada gambar gemboknya tapi MK-nya ada, terus kriteria belum terpenuhi, itu udah saya jelaskan sebenarnya ya. Banyak di video-video saya, tinggal dicek aja. Ada mungkin satu yang saya jelasin tentang itu. Tapi mungkin karena banyak juga orang baru yang baru masuk ke channel ini ataupun video ini baru muncul di mereka dan mereka baru masuk, dan sekarang saya bakalan jawab. Mudah-mudahan video ini nyampe ke teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman yang tidak ada gambar kuncinya ataupun tidak ada gambar gemboknya, itu adalah sedang ditinjau. Dan pertanyaan abang yang barusan itu kenapa tidak muncul tanggal 31 Agustus itu yang kemarin saya bikin kontennya. Kan kalau yang kemarin itu ada muncul
Anda akan diundang sebelum tanggal 31 Agustus. Ya itu kan ada tuh tulisannya gitu. Nah, kata abang ini nggak ada gemboknya, tapi nggak ada tulisan seperti itu. Nah, untuk abangnya saya kasih tahu, abang itu lagi ditinjau. Ketika tinjauan itu selesai, abang nggak langsung dikasih MK, tapi dikasih tulisan seperti itu dulu biasanya. Dan setelah itu baru kita tunggu MK itu datang ataupun dibagikan kembali. Nah, untuk yang belum masih kekunci kriteria tidak terpenuhi dan MK-nya muncul, ya kalian ngonten dulu gitu. Kalian ngonten, bikin konten, gimana caranya akun kita ramai. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Tema monetisasi barusan udah selesai, tapi ini juga harus kalian ketahui. Ini penting banget buat kalian. Kenapa? Yang pertama dan yang paling utama, kesalahan dari pemula itu mereka berpikiran kita tuh targetnya monetisasi, setelah monetisasi enak. Tidak guys ya, tidak selalu seperti itu. Kalian lihat di Facebook banyak yang ngeluh, banyak yang frustasi, banyak yang nyerah. Setelah monet loh, itu dia setelah monet pun sama seperti itu. Kenapa kok bisa? Ya karena dolar ngesot. Ya karena dolarnya kecil. Ya memang teman-teman, setiap aplikasi itu dolarnya bisa mengecil ataupun penghasilan kita tuh bisa dipotong sama aplikasi tersebut. Kapanpun, dimanapun, dan ya hari apa itu bebas. Tergantung aplikasinya. Jadi ketika kalian udah monetisasi, akun kalian belum siap, penonton masih sedikit, dan kalian frustasi melihat dolar yang sangat kecil ataupun penghasilan yang sangat kecil. Nah dari situ teman-teman harus diketahui bahwa memang ya kerja itu nggak ada yang gampang. Semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan. Dan selanjutnya teman-teman jangan terlalu lihat penghasilan orang lain, karena itu yang membuat diri kalian itu merasa panas. Jujur aja, iri panas pasti ada kan, ya kan? Jangan bilang gak ada. Oh, misalkan lagi scroll tiba-tiba ada yang screenshot bikin status gajian 100 juta. Kok gua cuma $1? Saya $1 pun sulit gitu. Nah dari situ kan udah mulai nih mencoba membandingkan, kok sulit gitu, kok iri ya sama orang lain. Itu sering terjadi kalau misalkan kita melihat penghasilan orang lain. Kalau ada beranda itu penghasilan orang lain, tinggal klik titik 3 terus di situ tinggal pilih saya tidak tertarik dengan postingan ini. Dari situ si Facebook tidak bakalan ngasih postingan yang seperti itu lagi, dan kalian bakalan sehat dengan psikologi kalian. Ya teman-teman, manusia itu banyak banyak bagian-bagiannya. Yang jelas jangan sampai psikologi kalian kena, terus ya batin lah, intinya batin kalian kena. Kalian mementingkan Facebook Pro sekalian gitu kan, dengan cara kerjaan nyata ditinggalkan, terus misalkan kewajiban kalian ditinggalkan, ataupun nih contoh ibu-ibu ya. Ibu-ibu lebih banyak interaksi di Facebook daripada beres-beres rumah, daripada kewajiban ibu-ibu sekalian gitu kan, dengan iming-iming agar bisa mendapatkan gaji 100 juta. Itu salah teman-teman ya. Bukan seperti itu. Kewajiban tetap dijalankan. Lalu untuk kenaikan di Facebook Pro, ataupun nih contohlah udah monet, udah dapat MK, untuk menaikkan uang dari MK tersebut itu butuh waktu bu, nggak bisa cepat. Yang jelas ibu bisa mempertahankan postingan ibu demi hari itu lebih bagus, bukan terlalu banyak interaksi. Ya interaksi secukupnya oke, di akun kita, di postingan kita, jangan di postingan orang lain. Dan ibu-ibu kumpulin strategi ibu-ibu nih, jangan sampai terlalu fokus dengan meng-scroll beranda, mengkomentar video orang lain ataupun postingan orang lain. Jangan dulu, pikirin strateginya. Saya beda sama kreator lain, saya beda dengan edukasi yang lain. Di sini saya bongkar semuanya. Kenapa? Karena saya ingin memajukan yang nonton video ini, yang lihat di channel ini, saya ingin maju semuanya. Walaupun itu serasa mustahil, tapi saya harus berpikiran bagus, positif. Ya, teman-teman paham ya sampai sini? Oke, mungkin saya nggak tahu ini video muncul di siapa, dan ya saya harap yang nonton video ini kalian beruntung. Setelah ini dan setelah nonton video ini, apa yang tadi saya sebutkan semoga terjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Lalu sehabis nonton video ini, kalian terbuka dengan jalan yang kalian mau tempuh, ataupun
Dari video ini saya bilang bikinlah strategi, bikinlah konsep, bikinlah kita tuh setiap hari mengupgrade diri masing-masing dari segi konsep, dari segi video, dari segi pengambilan kamera itu banyak sekali, tinggal dipilih. Yang penting kita harus lebih baik dari hari kemarin. Setiap sebulan pasti ada perkembangan yang signifikan. Mungkin nggak cepat sehari langsung jadi, enggak, ini butuh waktu. Oke teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya. Amin. Assalamualaikum.